Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Usalli wa usallimu ala Muhammadin Rasulillah Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Yang kami hormati guru-guru kita, para habaib, para sadah yang hadir maupun tidak hadir, semoga diberkahi, dipanjangkan umurnya oleh Allah dan menuntun kita semua untuk cinta kepada datuk-datuk beliau, para habaib, para sadah, khususnya mencintai Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau Wakili, Bapak dan Ramil atau Wakili, para kiai, para hadirin, pada malam yang berkah ini, pertama kami akan sampaikan ada seorang Habib, seorang ulama, As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Zaid Dahlan, dalam satu kitabnya Al-Fadlul Mubin fi Fadailil Khulafa'ir Rasyidin wa Ahli Baitihi Tahirin. Di situ Habib As-Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua warisan yang berharga. Satu, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, ahlu baiti, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para sahabat. Di situ Rasulullah menyebutnya dua potensi ini disebut as-saqalain, dua sesuatu yang berbobot. Kenapa berbobot? Karena Al-Quran dan para habaib, para sahabat adalah ma'danul ulumil ladunya, sebagai sumber-sumber ilmu yang ditransfer langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hikamil ilmiyah, sumber-sumber hikmah yang ilmiah, wal ahkam syar'iyyah, dan sumber-sumber hukum-hukum syariah. Orang mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan dari para habaib. Di sana ada muhaddisnya, ada ahli hadisnya. Di sana ada faqihnya. Di sana ada sufinya. Di sana ada nahwinya. Dari berbagai kelebihan, kekhususan para habaib, para ulama dari sadah, inilah yang menyebabkan isu Islam dan Muslimin, mulianya agama Islam dan terhormatnya umat Islam di seluruh dunia, hampir semua berujung pada ilmunya para habaib, para sadah. Sampai di dalam Al-Quran kata ahla
dan kata ahli dan kata ahlu di dalam Al-Quran 127 kali. Di situ yang ahlul bait dan ahlul bait dan ahli bait itu 3 kali dalam Al-Quran. Dari 127 kali kata ahlu ahli dalam Al-Quran terdapat ahlul bait dan ahli bait sampai 3 kali. Di situ ada kesucian ahlul bait. Kenapa demikian? Karena subhanallah, potensi ulama yang habaib ini punya kelebihan secara genetik, secara nasab, secara biologis maupun secara ideologis. Secara ideologis dari ahli sunnah wal jamaah, secara biologis, secara genetik beliau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila dua potensi ini bareng kumpul di satu orang, fi syaksin wahid, maka beliau ulama yang sempurna. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan kami akan menyampaikan maziyah-maziyah mereka, maziyah-maziyah para habaib. 1. Saya baca di dalam satu kitab Al-Hayatul Ilmiyah fi Hadramaut, studi ilmiah kehidupan ilmu di Hadramaut, karya Muhammad Yaslam Abdul Nur. Muhammad Yaslam Abdul Nur. Di situ dijelaskan ada karomnya seorang habib, karom lomo, dermawannya. Di situ dicontohkan Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Adawi di Hadramaut. Beliau itu banyak menafkahi masyarakat. Saking sukanya masyarakat, banyak para tetangga beliau itu pura-pura masak, pura-pura menghidupkan dapurnya, saking sukanya tiap hari dikasih makan oleh beliau. Sampai dapur-dapur di kampung itu dinyalakan, supaya beliau kalau kasih makan seolah-olah penduduk sudah punya makanan, padahal belum punya makanan. Saking seringnya Sayyid Abdullah bin Adawi memberikan makan kepada mereka, sampai banyak penduduk dinafkahi oleh beliau tiap hari dan tidak tahu kalau nafkah itu dari beliau sampai akhir hayat beliau. Itu Sayyid Abdullah bin Adawi dari Hadramaut. Itu namanya maziyah karom, keistimewaan spesifik karom, rumonya para habaib, dermawannya para habaib karena genetik nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maziyahnya para ulama habaib adalah al-akhdhu bil azali, keteguhan mengambil hal-hal yang berat meskipun beresiko. Keberanian para habaib amar ma'ruf nahi munkar. Kelebihan para habaib, para ulama habaib, al-ahdu bil azaim, mengambil sesuatu yang kukuh, sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, meskipun harus berbagai risiko dihadapinya. Itu kelebihan para habaib. Saya berikan contoh, Masya Allah. Ada di dalam kitab Tajul A'ras, ada satu kitab namanya Tajul A'ras. Itu kitab menjadi rujukan para habaib. Sebuah kitab 2 jilid tentang kelebihan ulama sadar.
Di situ saya baca ada biografinya Al-Habib As-Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Aqtas Pekalongan. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aqtas Pekalongan. Di situ dijelaskan Sayyid Ahmad Pekalongan itu, beliau itu sangat berpegang pada sunnah. Sampai sunnah Nabi itu memelihara jenggot, maka tamu beliau harus berjenggot. Begitu. Di dalam kitab Tajul Arus, bila tamu itu belum keluar jenggotnya, maka mau bertamu ke Habib Ahmad menunggu berminggu-minggu untuk keluarnya jenggot. Berminggu-minggu asabi, berminggu-minggu menunggu jenggotnya keluar, baru berani sowan ke Habib Ahmad Pekalongan Al-Aqtas. Itu saking sunnah memelihara jenggot. Kemudian di situ diceritakan harus mencukur kumis. Maka kalau kumisnya panjang tidak berani sowan. Dan perlu dicatat di situ beliau sangat keras. Ada tamu sampai bertahun-tahun, selama tamu itu perokok dan bisa sowan pada beliau. Luar biasa stresnya beliau. Ini ulama yang al-ahdu bil azai, berpegang pada hal-hal yang disiplin tinggi. Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Aqtas. Sampai diceritakan di dalam kitab Tajul A'ras di situ, ketika ada seorang perempuan yang tidak pakai jilbab, yang terbuka, beliau ingatkan, pakailah jilbab, tutuplah auratmu. Perempuan itu membantah. Karena membantah Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Aqtas bahwa tekan perempuan itu dipukul dengan tekannya. Karena dipukul dengan tekannya, perempuan itu lapor pada polisi Belanda. Kepala polisi Belanda, Ra'isus Syurtah Al-Holland, di situ disebutkan Ra'isus Syurtah Al-Hollandi melaporkan pada kepala kepolisian Belanda. Akhirnya kepala polisi Belanda itu mau mensidang, mau menangkap Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aqtas. Tapi setiap kali ingin menangkap, beliau ketakutan. Karena setiap Sayyid Ahmad kelihatan di depan kepala polisi itu diperlihatkan kanan kiri Sayyid Ahmad ada dua singa. Kanan kiri Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Aqtas ada dua singa. Maka polisi itu ketakutan sampai pada akhirnya tidak pernah disidang. Itu di dalam kitab Tajul A'ras. Itu namanya kedisiplinan ulama para habaib. Al-ahdul asai. Yang ketiga, para ulama habaib meneladani kepada kita adalah al-wara' was-zuhud. Wira'i dan kesuhudan. Ada satu kitab berjudul As-Sadah Al-Alawi. Ada kitab As-Sadah Al-Alawi karya Dr. Hatib namanya. Dr. Hatib As-Sadah Al-Alawi. Bagaimana di situ dijelaskan? Subhanallah. Di situ dijelaskan ternyata Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu subhanallah pernah dapat hadiah dari salah satu sultan dari India. Beliau dipaksa menerima hadiah itu tanpa mengajukan proposal. Datang hadiah dari India, beliau dipaksa untuk menerima, untuk tanda tangan sebagai bukti menerima. Beliau tidak mau, tapi dipaksa menerima, tapi beliau tidak mau tanda tangan. Akhirnya hadiah dari Sultan India itu dibagi-bagikan pada fakir miskin, dan sedikit pun tidak dirasakan oleh beliau. Itulah kesulitan ulama-ulama dulu
kewiraian ulama-ulama dulu. Itu contoh maziyah fil wara' usul. Kemudian yang keempat, maziyahnya para ulama habaib al-ifah. Al-ifah itu menjaga diri. Sayyid Syabab Umar bin Hafid, Habib Umar bin Hafid Al-Mu'abbad. Al-Mu'abbad itu masih hidup. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid Al-Mu'abbad punya kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin, ya kan? Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin. Di dalam kitab itu saya baca, ternyata ada guru-gurunya Habib Umar bin Hafid itu pidato beliau di negara-negara barat. Al-Ittisal itu kumpulan pidato-pidato Habib Umar bin Hafid fi duwal gharbiyah, di negara-negara barat. Saya baca di dalam kitab itu, ternyata guru-guru beliau ada yang dioperasi di negara kafir, mau dioperasi diganti darah atau diberi tambahan darah, beliau menolak dioperasi. Kenapa? Karena tidak mau darahnya ini bercampur dengan darahnya orang kafir. Lebih baik saya tidak dioperasi daripada darah saya bercampur dengan darah orang kafir. Ini ifah namanya, keterjagaan beliau, hati-hatinya beliau, sampai tidak mau bercampur darahnya. Padahal keadaan darurat. Maka Syekh yang punya Syekh Al-Ghubari dalam Mawsu'ah Ghubari itu transplantasi itu pro kontra, tapi ulama-ulama yang ifah, ulama-ulama yang wirai itu transplantasi organ-organ kafir sangat-sangat berbahaya. Karena saya baca dalam satu buku, transplantasi itu sangat berbahaya pada karakter, terutama transplantasi hati. Kenapa demikian? Ada seorang ini lemah lembut, orangnya itu gemulai, bahkan condong suaranya seperti ibu-ibu. Tapi begitu dicangkok hati menjadi keras. Ternyata diambilkan hatinya petinju dari kubur. Hatinya petinju itu dicangkokkan pada orang yang gemulai, itu menjadi keras. Bagaimana kalau seorang mukmin hatinya dicangkok, ditransplantasi dengan hati yang bukan orang beriman, akan berbahaya pada akidah. Inilah ifah, pelajaran yang kita harus hati-hati, seperti yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin. Jadi itulah pelajaran habaib. Sampai hikmah mencintai habaib. Dan kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sawa'iqul Mukhriqah. Bagaimana di sini? Bahwa ada penguasa yang terkenal zalim, namanya Timur Leste. Timur Leste bukan sangat zalim Timur Leste. Tetapi beliau ini dengan cucu-cucu Nabi itu sangat pelindung. Tapi rambutnya merah. Timur Leste. Suatu ketika dia mati dikubur. Ada orang Islam kalau lewat di kuburnya Raja Timur Leste itu membacakan Al-Quran khusus ayat-ayat siksa. Tidak pernah baca Al-Ikhlas, Yasin, tidak pernah dibaca. Khususnya ayat-ayat siksa itu dikumpulkan. Kalau ketemu kuburan Timur Leste, baca ayat-ayat siksa. Terus begitu. Akhirnya orang ini mimpi bertemu Rasulullah SAW. Jangan kamu teruskan. Setiap di kuburnya Timur Leste menghujat-hujat ayat-ayat siksa kau bacakan di situ. Jangan diteruskan.
Timur Lain itu cinta pada cucu-cucu saya, kata Rasulullah SAW. Ini di antara kelebihan keutamaan kita mencintai para habaib. Maka Masya Allah, saya mendengarkan biografi yang disampaikan tadi, dan ternyata Asy-Syahid Habib Alawi ini merupakan orang yang luar biasa, punya mizah, punya kelebihan, punya keistimewaan. Oleh karena itu, ulama-ulama kita semoga dijaga oleh Allah. Dan ilmu-ilmu yang ada di pesantren-pesantren ini sangat berhutang budi dengan ilmu-ilmunya para habaib, para ulama. Manaqib kita tersambung pada Abdul Qadir Al-Jilani, beliau seorang habaib. Jadi Abil Hasan Asy-Syadili bagaimana? Habaib. Nanti ketemu lagi habaib lagi, ketemu lagi habaib lagi. Dikir yang ada di kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah dikursinya dari Sayyidina Ali Ahlul Bait. Maka yang terakhir, keistimewaan ulama habaib adalah ilmu laduninya. Ada gurunya Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang punya kitab Iqla'us Sunan. Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu tidak salah punya 28 guru dari India. Kalau Syekh Muhammad ibn Alawi Al-Maliki itu 8 bulan mengaji di seorang habaib di Lucknow, Habil Hasan Ali An-Nadwi, Sahih Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad ibn Alawi Al-Maliki itu di Lucknow, di Sayyid Abil Hasan Ali An-Nadwi, ulama India, tapi seorang sayyid, seorang habaib, seorang saja. Nah, ternyata Sayyidina Ali ketika muda itu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di Yaman. Apa kata Sayyidina Ali? Matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak punya ilmu tentang pengadilan, kami tidak punya ilmu hukum, tidak ahli dalam bidang hukum. Kok saya dijadikan hakim di negara Yaman? Apa kata Rasulullah SAW? Allah sayahdi qalbak wa yusabbitu lisanak. Itu kalau dibaca muncul ilmu laduni. Allahu sayahdi qalbak wa yusabbitu lisanak. Hadis Nabi. Ali, Allahu sayahdi qalbak. Allah yang akan memberikan hidayah kepada hatimu, wa yusabbitu lisanak, dan Allah yang akan melancarkan, meneguhkan lidahmu pada kebenaran. Begitu diucapi oleh Rasulullah seperti ini, ucapan ini, Sayyidina Ali langsung menjadi ahli hukum, langsung menjadi ahli hukum, langsung menjadi qadhi, langsung menjadi hakim agung di negara Yaman. Hanya Allahu sayahdi qalbak wa yusabbitu lisanak. Itu hadis Nabi SAW. Berarti memang ada ilmu laduni. Dan ilmu laduni ini diucapkan oleh Nabi SAW dengan sebuah doa kepada Sayyidina Ali, yang jelas-jelas beliau tidak pernah belajar hukum, tapi begitu diucapkan oleh Nabi, Allahu sayahdi qalbaka wa yusabbitu lisanak, kata Sayyidina Ali, selama aku jadi hakim di Yaman, tidak pernah ada keraguan untuk memutuskan perkara. Lancar beliau menjadi hakim, langsung menjadi hakim dengan lancar. Subhanallah, tanpa sekolah di sarjana hukum, tidak ada apa itu SHI, tidak pakai sarjana, beliau langsung menjadi ahli hukum dengan doa Nabi. Maka kita, Allahumma hadi qalbi wasabbit lisani, itu kunci ilmu laduni yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karam wajah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah, dan mohon maaf khususnya para habaib, dan sangat mohon maaf kami lupa minta catatan nama-nama beliau.
Jadi saya tidak berani menyebutkan satu persatu, takut namanya salah. Mestinya tadi ada kertas dan pulpen yang saya tulis nama-nama beliau. Takutnya marganya salah. Saya pernah ceramah di depan para habaib menyebut Habib Salim Jiddan itu Syekh Salim Jiddan. Nah ini khilaf kan ini. Mestinya Habib Salim Jiddan saya sebut Syekh Salim Jiddan. Nah ini beliau seorang habaib kita sebutkan As-Sayyid Al-Habib Syekh Salim Jiddan tidak apa-apa. Tapi hanya saya sebut Syekh Salim Jiddan. Itu kan menjadi masalah itu sebetulnya ya. Maka saya takut daripada salah, saya tidak sempat mencatat, maka saya mohon maaf kepada para habaib yang hadir. Dan sebetulnya apa itu habaib para ulama-ulama ini di dunia ini dari ujung ke ujung itu ulama-ulama para habaib adalah guru-guru kita semua. Guru-guru kita semua. Muaranya nanti ulama Jawa betul dari Syekh Mahfud Atul Qusi, tapi atas Syekh Mahfud Atul Qusi Abu Bakar Syato seorang habaib. Nanti ke Yaman habaib lagi. Nanti ke Mesir habaib lagi. Nanti ke Pakistan habaib lagi. Nanti ke India habaib lagi. Jadi muter namanya dairatul walayah, dairatul ilmi, dairatul mawahib al-dunia, muter di ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan berkah. Amin. Dan saya ingatkan untuk menghormati para ulama, para masyayikh, para kiai itu betul-betul dihormati, sudah tidak perlu dilakukan lagi ceplas-cepesan di WA dan Instagram dan di sosial media. Itu jangan dilakukan karena itu penistaan terhadap para ulama dan para habaib. Semua kita hormati, semua kita hormati, yakni begini: hormati kepada ulama, hormati kepada habaib. Kalau ada cocok atau tidak cocok, kita doakan hidayah kepada mereka, dan hidayah kepada kita sendiri. Karena jangan-jangan kita yang salah, kita tidak cocok tapi kita yang salah. Kita membenci pada seorang habaib, kita yang salah. Maka kita minta kepada Allah, berikan hidayah kepada kami. Itu penting sekali. Ada satu kisah yang sangat penting sekali. Tapi ini yang kita tahu bahwa seorang ulama, seorang habaib, ada habib di Yaman. Di Yaman itu ada seorang habib. Ada orang yang jualan mebel, jualan apa? Kursi, lemari, sering hilang. Akhirnya sering hilang. Akhirnya beliau itu yang punya toko mebel itu susah. Bagaimana yang cara doanya? Dia dengar ada seorang ulama habaib. Kalau barang-barang sering dicuri orang, bacakan ayat kursi. Dia nggak bisa ngaji, cuma dengar dari seorang ulama habaib. Kalau barang sering dicuri orang, bacakan ayat kursi. Maka dia bacakan ayat kursi. Setelah dibacakan ayat kursi, alhamdulillah, barang-barang dagangan itu tidak pernah hilang. Akhirnya dia suap pada ulama habaib itu. Terima kasih Kiai, terima kasih habaib, terima kasih Sayyid. Saya mencuri ilmu penjenengan, saya baca ayat kursi, toko saya tidak pernah dicuri. Baca apa ayat kursi Sayyid? Berapa kali? 2000 kali. Saya baca itu 2000 kali. Sayyidnya kaget. Saya tidak pernah baca 2000 kali, kamu baca 2000 kali. Saya tidak pernah baca 2000 kali. Anda baca 2000 kali. Bacanya di mana? Ayat kursi. Itu ada. Sampai kurusnya. Ayat kursi. Jadi tidak bisa baca ayat apa-apa.
Coba beliau dengar dari seorang sayyid, dari seorang habib, baca ayat kursi. Berarti beliau yakin, i'tiqad, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Ada kan dalam probability, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Barang siapa yang tidak beriktikad tidak bisa mengambil manfaat. Tapi ini iktikad, kasihan ayat kursi, dibaca ayat kursi. Tapi tidak pernah baca yang sebenarnya. Tidak tahu ayat kursi bacanya apa. Cuma dengar. Ini sangatnya dengar ini ya. Masya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para habaib, kami istiqdad mau mempersiapkan ke Lampung para habaib. Jadi kami istiqdad kepada para habaib. Masya Allah, matur nuwun sangat. Semoga kami mendapatkan berkahnya pada habaib-habaib yang hadir, para sahadat. Dan perlu saya ulangi lagi bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu sangat hormat dengan para habaib. Ulama-ulama itu sangat hormat dengan para habaib. Sangat hormat dengan para habaib. Jadi jangan sekali-kali kita ini apa yang mencederai kiai atau ulama atau habaib, hormati. Kalau tidak bisa menghormati, berdoa. Bagaimana kita bisa menghormati ya Allah? Berdoa. Bisa ikram. Ya. Semoga bermanfaat. Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.